Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam guys. Ketemu lagi bersama saya, Fast Review. Di kesempatan kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita film yang berjudul The Jester tahun 2023. Buat kalian yang menyukai short horror movie, pasti tidak asing dengan nama The Jester ini. The Jester diperkenalkan dalam film pendek dari YouTube-nya McDo Entertainment yang sangat terkenal. Hingga karena kesuksesannya itulah The Jester diangkat ke layar lebar bioskop. Film ini menceritakan tentang roh jahat yang menyerupai badut pesulap, yang mana badut ini membunuh dan memberikan ketakutan di seluruh kota yang ia hinggapi dengan aksi sulap penuh darah miliknya. Apakah kalian penasaran? Tapi sebelum itu guys, konten ini mengandung spoiler ya. Buat kalian yang tidak keberatan dengan spoiler, maka kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang bapak-bapak montok yang terlihat di wajahnya sangat begitu teramat khawatir. Dan terlihat juga di belakangnya sosok badut yang mengikutinya. Bapak itu juga melihat seorang anak kecil yang dapat disimpulkan itu adalah putrinya, karena bapak itu memegang foto dirinya bersama putrinya. Karena melihat sosok anak perempuan tadi membuat sang bapak menelpon putrinya. Diperlihatkan hubungan mereka tidak terlalu dekat dan putrinya juga sudah dewasa, bukan seperti sosok anak perempuan tadi. Sebelum terlalu jauh, Mimin akan jelaskan terlebih dahulu siapa bapak ini dan apa masalahnya. Bapak ini bernama John. Saat beliau masih muda, ia menikahi seorang wanita yang mana melahirkan seonggok anak. Karena ketidakharmonisan antar keduanya, John pun mulai meninggalkan mereka berdua. Dan kemudian ia menikah lagi dan dikaruniai satu anak perempuan juga. Seiring bertambahnya usia, John menyesali perbuatannya itu dan selalu terbayang akan sosok putrinya dahulu. Di dalam telepon, putrinya yang bernama Emma tidak ingin memaafkan perbuatan ayahnya, walaupun John sudah memohon-mohon. Emma pun kemudian menutup teleponnya. Dan kemudian terlihat sosok badut berjas jingga muncul di belakang John dan langsung mensolo kill John dengan cara membuatnya gantung diri. No. Beberapa hari kemudian mayat John ditemukan dan dimakamkan. Terlihat Emma juga ada di sana dan satu anak John lagi yang cantik sekali. Setelah melihat kuburan bapaknya, Emma pun mulai pergi dari sana dan menelpon ibunya. Karena keasikan menelpon ibunya, Emma tidak sadar bahwa semua orang sudah tidak ada di sana. Yeah, we talked. I don't know, short with. Dan ia melihat sosok badut sedang menari-nari di makam ayahnya, yang membuatnya keheranan. Dan seketika badut itu pun juga menghilang. Beberapa saat kemudian datanglah dua orang kocak untuk membersihkan makamnya Pak John. Mereka berdua melihat badut itu di sana dengan tidak sopannya. Dan kemudian mereka berdua pun mengusir badut tersebut. Mereka tidak tahu yang mereka usir itu adalah badut psikopat dan inilah yang terjadi. Sir? Hey, you fucking drop it! Naas sekali, mereka mati sebelum mengambil upahnya. Berpindah ke malam hari, terlihat Emma pergi menemui adik tirinya di restoran. Kemudian kita diperkenalkan dengan adik tirinya yang cantik dan rupawan bernama Jocelyn. Terlihat Jocelyn sangat ramah terhadap kakaknya Emma. Awalnya mereka berdua sangat canggung, akan tetapi karena mengobrol lama, mereka berdua pun cukup akrab satu sama lain. No, just a face full of baloney. I would give anything to be a roadie. That is... Jocelyn senang bertemu dengan Emma, karena setelah kepergian dari John, hanya Emma dan ibu Emma lah satu-satunya keluarganya yang tersisa. Kemudian Jocelyn mulai menunjukkan foto ayahnya dan Emma yang diberikan oleh polisi saat berada di TKP. Jocelyn pun mengutarakan bahwa ayah mereka pasti sangat menyayangi Emma karena selalu membawa foto ini. Yang tidak diketahui Jocelyn bahwa hubungan ayahnya dan Emma sangatlah buruk. Emma kesal dan langsung mencurahkan isi hatinya bahwa ayahnya meninggalkan ibunya dan dirinya, dan kemudian menikah lagi hingga melahirkan Jocelyn yang selalu ia sayangi. Sedangkan Emma hanyalah anak buangan. Karena emosinya yang terus memuncak, Emma pun pergi dari sana. Yeah, I don't think I want that.
Saat di jalan pulang menuju hotelnya, Emma bertemu dengan si badut. Badut menahan Emma karena ingin menunjukkan aksi sulapnya. Akan tetapi Emma tidak mau. Karena terus dikuntit, Emma pun pergi ke sebuah minimarket yang sedang buka. Emma pun melihat badut itu pergi dari tempat ia berada. Berpindah ke arah dari Jocelyn. Karena ia pusing akan segala apa yang terjadi, ia pun mulai maboi dengan menghisap batang kenikmatan. Ya kalian tahulah apa itu ya. Kemudian ia melihat sosok bayangan di jendela yang mirip dengan ayahnya. Dan tiba-tiba ada yang menggedor pintunya yang membuatnya bergegas untuk membukakan pintu tersebut. Dan ternyata itu adalah teman-temannya. Kemudian kita diperlihatkan ke arah Emma yang masih di minimarket. Ia pun keluar dari minimarket tersebut sambil membawa minuman. Di dalam perjalanan ia kemudian bertemu dengan si badut itu lagi. Emma terlihat kesal, akan tetapi si badut hanya ingin menunjukkan aksi sulapnya, yang membuat Emma mau tidak mau harus mengikutinya agar si badut tidak mengikutinya lagi. Setelah si badut menunjukkan aksi sulapnya, Emma pun pergi, akan tetapi Emma masih diikuti oleh si badut, yang membuat botol minuman miliknya terjatuh hingga pecah. Kemudian si badut mengambil pecahan botol itu dan inilah yang terjadi. Oh, what are you gonna do? Emma yang ketakutan pun bergegas pergi dari sana. Berpindah ke arah Jocelyn dan teman-temannya. Jocelyn mengungkapkan bahwa ia selalu terbayang-bayang oleh sosok ayahnya. Bahkan saat ia sedang berada di ruang kerja ayahnya, ia melihat sosok ayahnya tersebut. Melihat Jocelyn yang frustasi, teman-teman Jocelyn pun mengajak Jocelyn untuk pergi ke festival Halloween yang ada di kota, agar Jocelyn mendapatkan hiburan. Jocelyn pun mengiyakannya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di festival tersebut. Mereka semua pun masuk ke wahana labirin hantu yang ada di sana. Jocelyn terpisah dengan teman-temannya saat berada di dalam labirin itu. Saat mencari teman-temannya, ia melihat sosok boneka yang menggantung, yang mengingatkan dirinya akan cara bunuh diri ayahnya. Kemudian salah satu temannya Jocelyn datang mengejutkan Jocelyn, yang membuat ia tambah shock dan mulai menangis. Jocelyn pun mengungkapkan kepada temannya bahwa ia tidak memiliki keluarga lagi setelah kepergian ayahnya, karena ibunya telah lama meninggal, dan ia mengira bahwa saudara tirinya bisa menerimanya dan mereka berdua bisa akrab bersama. Akan tetapi ia melakukan kesalahan hingga membuat saudara tirinya marah padanya. Temannya Jocelyn pun mulai menghiburnya, dan ia juga mengatakan bahwa teman-temannya akan selalu mendukungnya dan selalu bersamanya. Berpindah ke arah Emma. Emma kembali ke minimarket tersebut untuk meminta pertolongan. Karyawan tersebut keheranan melihat Emma dan ia pun berniat untuk menelpon polisi. Sang karyawan juga membiarkan Emma untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu di dalam toilet. Polisi yang sigap pun sudah ada di minimarket tersebut. Emma menjelaskan tentang seorang badut yang menggorok lehernya dan hidup kembali. Para polisi pun tidak percaya akan hal itu dan menertawakan Emma karena mereka menganggap bahwa itu hanyalah salah satu trik dari malam Halloween. Kemudian tiba-tiba badut itu pun datang ke minimarket tersebut. Para polisi pun menyuruh badut itu untuk berhenti mengejar Emma dan membuka topengnya. Kemudian badut itu berjalan sekejap dan langsung berada di belakang Emma. Badut itu pun menunjukkan aksi sulapnya kepada para polisi dan inilah yang terjadi. Dan gelo sekali. Salah satu kepala polisi itu pun hilang seketika, akan tetapi ia masih hidup. Mereka semua pun mulai panik dan karyawan minimarket bergegas untuk keluar dari tempat itu diikuti dengan Emma. Salah satu polisi berusaha menembak sang badut, akan tetapi itu malah mengenai temannya. Dan ia juga berusaha menembak kembali, akan tetapi peluru tersebut dapat ditangkap oleh sang badut.
Kemudian kita diarahkan kepada Jocelyn dan teman-temannya yang sedang beristirahat. Dua teman wanitanya sedang memesan makanan dan yang pria sedang menjaga Jocelyn. Terlihat Jocelyn terpaku karena melihat sosok ayahnya. Dan ternyata itu hanyalah hayalannya saja tentang masa kecilnya dahulu bersama ayahnya di tempat ini. Kala itu teman pria Jocelyn malah diganggu oleh sang badut dengan aksi sulapnya. Dan gelo sekali, gigi dan mata dari teman prianya Jocelyn dicabut oleh sang badut dengan cara disulap. Si pria pun langsung berlari ke arah teman-teman wanitanya. Dua temannya Jocelyn sangat histeris melihat bola mata si pria hilang tanpa sebab. Dan tiba-tiba si badut pun muncul dan langsung mematahkan salah satu kaki sang gadis. Dan gadis lainnya juga dicekik dengan kemampuan telekinesis oleh sang badut. Jocelyn memohon-mohon kepada sang badut untuk melepaskan para teman-temannya dan ia rela dibawa oleh sang badut. Sang badut pun mulai menyetujuinya. Kemudian kita dipindahkan ke arah dari Emma yang berada di taman kota. Emma kemudian ditelepon ibunya, akan tetapi ibunya berbicara aneh. Dan ternyata itu adalah si badut yang menyerupai suara dari ibunya. Sang badut mengatakan bahwa Emma adalah anak buangan dan ia iri dengki kepada Jocelyn yang lebih disayangi oleh ayahnya. Dan si badut juga memberikan pilihan kepada Emma, yang mana si badut telah menangkap Jocelyn dan akan membumi hanguskan Jocelyn untuk Emma. Hingga Emma bahkan tidak menyadari Jocelyn itu ada. Atau ia akan membebaskan Jocelyn dan Emma harus selalu bermain dengan si badut. Emma pun mengungkapkan untuk tidak akan pergi tanpa sang adik tirinya. Hingga membuat si badut tertawa lepas. Kemudian Emma melihat sosok ayahnya berada di jembatan tempat ayahnya bunuh dahulu. Emma pun bergegas menemui ayahnya. Ayahnya mengutarakan kekecewaannya terhadap Emma dan menyalahkan Emma karena tidak mau berbaikan dengan ayahnya. A decaying hole swallowing your heart. Dan dengan bacotannya itu, ayahnya langsung memasangkan tali ke lehernya Emma dan menunjukkan cara kematian ayahnya kala itu. Untungnya Emma masih selamat dan dibawa ke alam ilusi milik si badut. Emma melihat Jocelyn kecil bersama ayahnya memasuki sebuah ruangan. Emma pun mulai mengikutinya. Emma melihat ayahnya dan Jocelyn sedang menyiapkan topeng dari labu. Dan ayahnya mengatakan hal-hal menyakitkan untuk Emma. Ya anak buangan dan semacamnya lah. Ayahnya pun mulai menusukkan pisaunya ke dirinya sendiri karena tidak kuat dengan beban hidup karena memikirkan Emma. Jocelyn dewasa yang cakep pun juga ada di sana dan mengeluarkan bacotannya. Full connection with anyone. And then seeing you at the funeral, I did it more for me than anyone else. You form no meaning. Emma yang sadar bahwa semua itu tidak nyata langsung mengambil pisau milik ayahnya dan langsung menusukkannya kepada Jocelyn. Dan yang mana hasil tusukannya itu benar-benar mengarah ke Jocelyn yang ada di dunia nyata. Si badut pun amat sangat senang melihat kejadian itu. Emma pun kemudian meminta maaf kepada Jocelyn dan ia mengutarakan akan mencoba menjadi keluarga yang baik dan bisa diandalkan oleh Jocelyn. Jocelyn pun memaafkannya karena ia tahu bahwa itu adalah pengaruh dari si badut. Emma pun langsung menusukkan pisaunya ke arah si badut dan mengutarakan bahwa ia tidak takut dengan si badut dan ia mengatai si badut ia hanyalah sebuah penyakit parasit. Dan Emma rela terus bermain dengan si badut asal ia menyelamatkan adiknya Jocelyn. Dan si badut pun mulai pergi dari sana. Sorry, I didn't deserve it. It's gonna be okay. Help us! Somebody help! Kemudian kita langsung dipindahkan ke arah Emma yang sedang mengunjungi makam ayahnya. Terlihat Emma yang meminta maaf kepada ayahnya dan ia mengutarakan bahwa ia selalu memimpikan sosok ayahnya bersamanya dan bermain dengannya. Terlihat di samping Emma sudah ada si badut dengan tatapan nafsunya melihat ke arah Emma. Every day, you made your own choices. Kemudian scene dipindahkan ke arah Emma yang sedang menuju kafe tempat ia dan Jocelyn pertama kali bertemu. Emma datang ke sini karena ia ingin menemui Jocelyn dan teman-temannya. Sungguh timeline yang membingungkan dan dengan scene ini film pun selesai.
Menurut Mimin, jujur film ini B aja dan sangat membingungkan di endingnya. Mimin lebih suka short movie-nya yang ada di YouTube-nya daripada movie-nya ini. Karena ya psikopatnya nihil, adegan sadisnya nihil, dan pasti adegan dewasanya tidak ada. Padahal cewek-ceweknya sudah semua. Canda ya guys ya. Dan hanya ada 2 yang menurut Mimin bagus di film ini. Yang pertama adalah scene saat Emma dan para polisi ada di minimarket. Cuman itu saja scene yang sangat bagus. Dan yang kedua adalah adanya cewek-cewek cakep. Dan itu aja sih, gak ada yang lain. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya biar Mimin makin semangat untuk membuat konten alur cerita seperti ini guys. Mimin pamit, wassalam.